Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita masuk pada mata kuliah baru metodologi penelitian, dan pertemuan kali ini kita membahas tentang konsep dasar penelitian, bahwa penelitian itu merupakan suatu proses yang terus-menerus. Salah satu ciri dari penelitian adalah berjalan kontinu. Dia tidak bersifat final, sehingga jika ada penelitian yang terbaru, dia menjadi tidak update lagi. Kemudian, pengertian dari metodologi penelitian menurut David adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta. Data akan terkumpul, kemudian dia butuh penafsiran. Suatu data dia tidak akan mempunyai fungsi apapun ketika tidak ada suatu penafsiran dari suatu data atau fakta. Sedangkan menurut pengertian yang lain, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sehingga diperoleh pemecahan masalahnya. Ini menurut Ali dalam Khalid. Nah, penelitian itu harus menggunakan metode, maka adanya metode penelitian. Metode penelitian itu adalah cara ilmiah yang digunakan, ada di situ ada data dan ada tujuan, ada kegunaan. Cara ilmiah itu kegiatan penelitian mempunyai ciri ilmuwan. Yang pertama itu rasional, yang kedua itu sistematis, yang ketiga empiris. Dalam sistematis itu ada logis. Itu seperti itu. Jadi rasional itu bisa diterima oleh akal. Kemudian sistematis itu urut dan tertata sistematikanya. Sedangkan empiris itu dapat diuji oleh siapapun atau teruji. Sedangkan dalam sistematis itu ada logis. Jadi urutannya itu tidak terbalik-balik, sehingga antara proses dari penelitian itu bersifat runtut dan tersusun secara sistematif. Itu namanya logis. Orang misalkan kalau mau menggoreng pisang, maka pisangnya harus dikupas dulu. Nah, kemudian dikasih bumbu, dikasih tepung dan digoreng. Tidak kemudian pisang tidak dikupas langsung digoreng. Itu kan menjadi tidak logis. Itu contohnya. Kemudian data penelitian. Data penelitian itu harus data yang empiris. Empiris itu adalah yang dapat diuji. Dia harus valid dan memenuhi derajat ketepatan. Valid itu adalah dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama, reliabilitas dan objektivitas. Reliable itu adalah sesuai dengan kenyataan. Objektivitas itu sesuai dengan data. Jadi reliable. Reliable itu bisa dikatakan bisa berfungsi dengan baik, dan objektif itu datanya tetap tidak berubah, namanya derajat ketepatan. Kemudian tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama to find, untuk menemukan. Kedua adalah to verification. Yang ketiga adalah to develop. Nah, penemuan itu untuk mencari data yang baru. Banyak penemuan-penemuan dalam teknologi informasi, dalam medis, seperti untuk mencari antivirus. Kemudian untuk pembuktian sekarang ada penyakit SARS-CoV-2. Itu untuk membuktikan keraguan, misalkan apakah cara atau metode tertentu bisa menangani penyakit tertentu. Kemudian untuk pengembangan, development, itu memperluas pengetahuan yang sudah ada. Untuk pengembangan ini biasanya berangkat dari sebuah teori atau dari penelitian yang sudah ada. Itu untuk pengembangan. Jadi tujuan penelitian adalah ada 3: penemuan, pembuktian, pengembangan. Dalam suatu penelitian atau suatu tesis itu bisa ketiga-tiganya ada atau hanya salah satunya. Jadi ini bersifat alternatif, bukan kumulatif tujuan itu. Tetapi dapat dimungkinkan bisa 1 dari 3 atau 2 dari 3 atau ketiga-tiganya ada.
Kemudian kegunaan. Kalau tujuan itu tadi adalah output, kegunaan adalah outcome. Kegunaan itu bisa untuk memahami, untuk memecahkan masalah, untuk mengantisipasi masalah. Itu kegunaan. Misalkan di suatu daerah itu terjadi penyebaran virus yang masif. Maka memahami masalah. Penyebabnya apa? Apa habituasi masyarakat yang kurang bagus? Misalkan tidak mematuhi protokol kesehatan atau apa. Kemudian dipecahkan masalahnya. Masanya kalau sudah yang terkena virus terinfeksi positif, maka dia diobati, dikarantina dengan menggunakan standar COVID misalkan. Kemudian untuk mengatasi masalah, contohnya orang diadakan pembatasan aktivitas, pembatasan bersosial, atau menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Ini untuk kegunaan penelitian. Jadi kegunaan penelitian sama, bisa dalam suatu penelitian itu muncul ketiga-tiganya atau hanya salah satunya. Kemudian sejarah penelitian. Jadi sejarah penelitian itu kita lihat dari man is curious people. Ya, orang itu selalu penasaran ketika ada suatu masalah, ingin tahu lebih sehingga sampai ke titik ya dia selalu penasaran. Kemudian karena punya hasrat ingin tahu ya, maka orang berangkat untuk meneliti yang akhirnya mendorong ilmu pengetahuan. Ya, jadi dua pertanyaan pokok itu memerlukan jawaban juga. Ketika orang berpikir jawabannya tidak terjawab, maka dilakukan sebuah penelitian. Ini contohnya, hasrat ingin tahu, kemudian ada pertanyaan, ada pengetahuan yang benar. Kedua, ada pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Untuk mengetahui suatu kebenaran, ada dua metodologi, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Nah, mari kita lihat satu-satu. Jadi, man is curious people, hasrat ingin tahu itu ada dua pendekatan. Pertama, non-ilmiah. Non-ilmiah itu kebetulan, common sense, akal sehat itu bukan non-ilmiah. Ya. Kemudian wahyu secara logika walaupun isinya ilmiah, tapi transfernya itu misalkan dari Tuhan ke Nabi atau dari Tuhan ke Rasul itu tidak menggunakan proses ilmiah, walaupun isinya itu bersifat ilmiah. Intuisi, kemudian trial and error. Trial and error bukan bagian dari ilmiah, tapi bisa dijadikan nanti masuk ke dalam metode empiris. Kemudian spekulasi coba-coba. Itu juga bukan ilmiah. Kewibawaan atau otoriter. Kemudian yang ini merupakan yang kedua adalah yang ilmiah. Yang ilmiah adalah menggunakan logika penalaran. Nah, adanya pengembangan teori, maka ilmiah itu harus digunakan teori. Kalau tidak menggunakan teori bukan ilmiah. Nah, nanti aplikasinya adalah pada metode ilmiah ini pengembangan teori, proses yang berlangsung melalui penelitian ilmiah. Ini ya, penelitian itu atau riset itu merupakan landasan teori dan metodologi. Makanya saudara di sini ada mata kuliah metodologi penelitian, karena nanti ke depannya saudara akan meneliti, akan melakukan penelitian di lapangan sebagai satu syarat untuk memenuhi tugas akhir. Nah, ada problem, kemudian di situ ada pelaksanaan dan juga ada to get answer. Nah, maka di situ ada ragu-ragu, kemudian ada bertanya. Nah, pendekatan ilmiah itu dituntut dengan cara dan tata urutan sehingga diperoleh pengetahuan yang logis. Cara ini harus dapat diterima oleh akal dengan berpikir ilmiah. Nah, berpikir ilmiah dia harus mempunyai 3 sikap. Pertama skeptik, yang kedua analitik, dan yang ketiga kritik. Skeptik itu adalah selalu menyatakan bukti
dan fakta yang menunjukkan pertanyaan. Nah, jika misalkan ada orang yang memberikan sebuah pernyataan, ya, kemudian tidak ada bukti, nah ini termasuk orang yang bersikap skeptik. Yang kedua, berpikir analitik, selalu menganalisis setiap pertanyaan atau persoalan. Maka yang ketiga adalah berpikir kritik, selalu mendasarkan pada pemikiran atau logika yang mampu menimbang berbagai hal secara objektif berdasarkan data dan analisis akal sehat. Sebagai seorang mahasiswa, apalagi peneliti, dia harus mempunyai cara berpikir ketiga ini, skeptik, analitik maupun kritik, di mana ini diperlukan dalam sebuah proses penelitian nantinya. Nah, kriteria metode ilmiah itu yang pertama itu berdasarkan fakta, yang kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, dan kelima itu menggunakan ukuran objektif dan menggunakan teknik kuantifikasi. Fakta, kita harus mengetahui bahwa metode ilmiah tidak terlepas dari fakta. Fakta yang nanti akan kita kaji, kita interpretasikan. Sedangkan prasangka itu berbebas dari don. Don itu dari hipotesa yang tidak bagus. Kemudian menggunakan prinsip analisis. Maka analisis itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif. Menggunakan hipotesis. Hipotesis bisa asosiatif, bisa kumulatif, bisa kausalitas, dan menggunakan ukuran objektif. Kemudian menggunakan teknik kuantifikasi, teknik penjumlahan, dengan baik menggunakan dengan alat maupun dengan tidak menggunakan alat penjumlahan. Kemudian beberapa langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan serta mendefinisikan masalah. Ya, ini harus jelas masalahnya. Kita punya masalah apa? Jangan sampai kita tidak mengetahui masalah yang ada dalam penelitian kita. Kemudian mengadakan studi pustakaan. Studi pustakaan digunakan adalah ketika kita memerlukan landasan teori, maka kita perlu studi pustakaan, baik itu dari web, mungkin dari buku, dari jurnal, atau mungkin dari literatur yang lain. Menentukan modal untuk menguji hipotesis. Jadi kalau jenis penelitian kuantitatif itu pasti menggunakan uji hipotesis. Karena kuantitatif itu lebih pendekatannya ke statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Kemudian yang keempat itu mengumpulkan data. Nah, ini dalam mengumpulkan data itu ada collecting. Kemudian menyusun, menganalisis, memberikan interpretasi data. Ini yang terpenting dalam suatu penelitian. Salah satunya adalah menyusun, mengelompokkan, mentabulasi. Kemudian menganalisis dengan alat analisis, baik itu alat analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang ketiga memberikan tafsiran atau interpretasi terhadap suatu data. Ini ketiganya itu harus bersifat simultan dan menjadi satu. Yang keenam itu membuat generalisasi atau kesimpulan. Ya. Tidak semua penelitian itu ada generalisasinya. Pada penelitian kuantitatif itu tidak boleh digeneralisasikan, hanya boleh disimpulkan. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu hanya disimpulkan. Kemudian membuatlah laporan. Next. Nah, asumsi atau batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya keteraturan, urutan atau order atau regularity. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan tergantung kejadian yang lain mendukung. Ini bersifat resiprokal. Ya. Kalau ada suatu kejadian mempunyai kaitan dengan yang lainnya, maka ini bersifat resiprokal. Ada kontinuitas dalam proses penelitian. Nah, ini yang tidak boleh terputus. Penelitian itu harus tersambung. Ya. Maka nanti ketika sudah mendeskripsikan suatu paragraf dari satu ke yang lainnya, ada kontinuitas, ada ketersambungan ide, gagasan maupun masalah dalam suatu paragraf. Tidak boleh paragraf satu terpisah dengan paragraf yang lain, atau mungkin terputus secara ide, gagasan maupun permasalahan. Kemudian pengetahuan yang dapat dari peneliti harus dapat dikomunikasikan. Ini jelas.
Kemudian penelitian ilmiah, ini tadi juga sudah ya. Nanti saudara bisa baca sendiri di materinya. Nah, ini kita masuk pada bagian yang terakhir. Ada proposisi, dalil, teori, dan fakta. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup lama dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Dalil itu berarti sudah empiris, sudah teruji. Makanya kalau orang punya dalil, dia punya pijakan. Sedangkan teori itu himpunan dari konsep atau definisi. Ini nanti saudara bisa baca sendiri karena ini panjang. Nah, hubungan antara ilmu dan penelitian ini ya. Penelitian ada rasa ingin tahu, ada proses, kemudian ada hasil. Nah, ada 3 teori kebenaran dalam berpikir ilmiah. Pertama, teori koherensi atau konsistensi. Yang kedua adalah teori korespondensi atau hubungan atau kausalitas. Yang ketiga adalah teori pragmatisme atau fungsional. Ketiga teori ini mempunyai fungsi koherensi konsisten. Konsisten itu baik secara metode maupun cara pengumpulan datanya. Yang kedua korespondensi, berhubungan, ya, menghubungkan antara fakta-fakta yang terdahulu dengan fakta-fakta yang terbaru misalkan. Fungsional itu harus mempunyai data-data fungsional. Ini tadi sudah. Ini peran penelitian, salah satunya adalah membantu memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, kemudian memberikan pemecahan atau suatu masalah. Ini nanti bisa di sendiri. Baik, itu sekilas review singkat dari metodologi penelitian terkait dengan konsep dasar penelitian untuk pertemuan 1. Nanti jika ada pertanyaan yang lain bisa langsung menghubungi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.